Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sehingga akan sangat berbahaya kalau di awal musim depan kita cuma menyisakan De Vrij ya di posisi center back tengah, karena De Vrij sendiri akhir-akhir ini gampang banget cedera. Setiap kali main 4 kali berturut-turut pasti langsung tepar. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman. Berita yang pertama dari kapten sekaligus top skor kita musim ini teman-teman, Lautaro Martinez. Ini adalah kabar gembira ya. Dia akhirnya bersedia menerima tawaran gaji yang diajukan oleh Inter. Ini Sky Sport memberitakan, breaking news, Lautaro Martinez akhirnya menerima proposal kontrak Inter, yaitu perpanjangan hingga tahun 2029. Hanya beberapa hal detil kecil saja yang perlu disepakati. Namun yang pasti, sang kapten telah menerima tawaran gaji pokok sebesar 9 juta. Dia akan segera menandatangani kontrak sebelum Copa America dimulai. Jadi teman-teman, ini beberapa saat sebelumnya ternyata sang kapten kita Lautaro Martinez menghubungi langsung sang agen ya untuk meminta menerima tawaran gaji dari Inter karena dia merasa kerasan ya tinggal di Milano dan bermain untuk Inter. Lalu selain Sky Sport, Gazzetta juga telah memberitakan hal yang sama. Di sini dituliskan bahwa setelah pertemuan antara agen dan direksi Inter kemarin, Lautaro Martinez akhirnya berkomunikasi kepada agennya bahwa dia ingin segera menyelesaikan ini semua sebelum Copa America dan menerima tawaran dari Inter yaitu sebesar gaji pokok 9 juta plus bonus 1 juta. Dan hal ini sudah dikonfirmasi teman-teman oleh agennya Lautaro, Alessandro Camano ya. Dia bilang bahwa kami telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontrak Lautaro. Wah, ini syukur banget walaupun sebetulnya prosesnya nggak mudah. Kalau teman-teman ingat, kronologinya adalah kemarin itu agennya Lautaro bertemu dengan direksi Inter ya, dan saat itu belum ada kata sepakat. Ini menurut Di Marzio, jurnalis Sky Sport, dia bilang begini. Agen Lautaro Martinez, Alessandro Camano, berada di Milano. Dia mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi Inter hari ini. Hari ini tuh maksudnya kemarin. Kalau menurut La Gazzetta, mereka memberitakan bahwa pertemuan antara agen Lautaro dan Inter tidak berlangsung di kantor pusat Inter, melainkan di sebuah hotel di Milan. Hal ini dilakukan untuk menjauhi pengintaian wartawan seperti yang diminta secara khusus oleh agen Lautaro. Lalu La Gazzetta juga memberitakan bahwa Inter ingin agar soal perpanjangan kontrak Lautaro bisa selesai sebelum Copa America dimulai. Akan tetapi teman-teman, permasalahannya pertemuan kemarin ternyata tidak semulus yang dibayangkan ya. Masih ada jarak yang cukup lebar antara permintaan Lautaro dan kesanggupan dari Inter. Walaupun sebetulnya dari sisi Lautaro, dia sudah punya itikat baik ya untuk mengurangi standar gaji yang dia inginkan. Ini Gazzetta mengatakan bahwa Lautaro punya itikat baik, yaitu menurunkan permintaan gajinya. Akan tetapi dengan syarat bahwa tawaran gaji yang diberikan oleh Inter harus minimum double digit teman-teman. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama teman-teman, di sini Gazzetta menuliskan bahwa sang penyerang Argentina menginginkan gaji 12 juta per tahun. Sedangkan tawaran gaji yang diajukan oleh Inter awalnya hanya berkisar 8,5 juta sampai dengan 9 juta per tahun. Lalu kemudian di pertemuan kemarin Inter mencoba menaikkan tawaran gaji ya menjadi 9 juta plus bonus 1 juta. Jadi kalau di total sudah double digit tuh 10 juta. Nah tetapi sayangnya tawaran ini tetap ditolak oleh Lautaro Martinez ya. Lautaro ingin minimum 10 juta, double digit itu adalah gaji bersih, belum termasuk bonus. Dan lalu kemudian akhirnya bola panas ada di tangan Lautaro nih. Tinggal dari sisi Lautaro aja nih mau terima atau tidak. Karena dari sisi Inter udah mentok, nggak bisa naikin tawaran gaji lagi, cuma bisa di angka 9 juta plus bonus 1 juta. Dan lalu kemudian Lautaro sepertinya butuh waktu ya untuk merenung sebentar, untuk menimbang-nimbang, dan akhirnya tengah malam nih waktu Indonesia keputusan besar itu tiba juga. Akan tetapi yang menyebalkan teman-teman, ternyata agennya Lautaro Martinez diam-diam sudah menjalin kontak dengan Paris Saint-Germain ya. Ini agennya Lautaro Martinez dikenal sebagai agen yang rajin membantu proses-proses transfer tim-tim atau pemain-pemain asal Perancis. Ya walaupun jujur-jujuran aja teman-teman, sebetulnya gue juga nggak takut-takut banget Inter kehilangan Lautaro. Pasti kita punya jalan keluarnya lah. Walaupun ini baru-baru
baru aja nih keluar statistik dari WhoScore yang menyebutkan bahwa Lautaro Martinez termasuk deretan 10 besar striker dengan menit gol terbaik. Lautaro Martinez secara statistik tercatat sebagai penyerang yang mampu mencetak gol setiap 111,2 menit. Ini berarti Lautaro Martinez hitungannya adalah penyerang yang efektif nih karena masuk 10 besar striker di kompetisi Eropa loh. Bahkan tidak ada nama Haaland di sini. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua, ada kabar buruk untuk Inter dan timnas Italia. Francesco Acerbi dicoret ya dari daftar skuad Euro 2024 karena mengalami cedera. Ini sebetulnya sangat amat disayangkan bagi skuad Italia karena Acerbi adalah bek yang berpengalaman dan sangat bagus ya di formasi 3 bek. Dan sekaligus menurut gua ini adalah tanda bahaya untuk lini belakang Inter ya untuk musim depan karena cederanya Acerbi nggak main-main, ternyata membutuhkan operasi dan di sini dituliskan bahwa Acerbi diperkirakan baru bisa merumput lagi di awal pramusim depan ya, di awal praseason. Itu pun dengan asumsi kalau langsung bugar. Biasanya kan pemain-pemain tua gini sembuh cedera juga nggak langsung bugar. Sehingga akan sangat berbahaya kalau di awal musim depan kita cuma menyisakan De Vrij ya di posisi center back tengah karena De Vrij sendiri akhir-akhir ini gampang banget cedera. Setiap kali main 4 kali berturut-turut pasti langsung tepar. Dan tentu saja kondisi ini menjadi mengkhawatirkan kalau mengingat usia dari Acerbi ya. Berarti musim depan menginjak 113 tahun, kita tidak bisa mengharapkan pemain usia segitu bisa bugar sepanjang musim. Oleh karena itu, sudah jelas sekali untuk musim depan Inter membutuhkan center back tengah baru ya, yang usianya lebih muda, jadi sekaligus bisa belajar nih dari Acerbi dan De Vrij. Ini kalau menurut Corriere dello Sport ada 2 nama back yang sedang diincar oleh Inter, yaitu Persiors dan juga Jagabijol. Persiors ini back Torino. Lalu kemudian kalau menurut Tuttosport 2 back yang sedang diincar oleh Inter adalah Buongiorno dan Persiors. Ini dua-duanya back Torino nih. Akan tetapi gue nggak begitu setuju lah untuk Persiors ini. Di musim ini dia cedera panjang banget. Buat apa kita beli back yang lebih muda tapi kalau sama-sama ringkih cedera. Ini kalau dilihat-lihat teman-teman, dari 3 nama yang beredar semuanya punya kesamaan ya, yaitu back muda dengan postur tinggi. Usia mereka rata-rata di 24-25 tahun, lalu tingginya di kisaran 190. Persis Acerbi lah, tipikal center back tengah dengan postur tinggi. Akan tetapi kalau mau dilihat lebih mirip dengan karakter Acerbi yaitu Buongiorno karena sama-sama kidal. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Ada ringkasan dari media Bloomberg ya, dari kolom bisnis mereka. Di sini dikatakan bahwa sejak Football Benchmark mulai melacak valuasi klub sepak bola pada tahun 2016, terpantau nilai Inter telah tumbuh lebih dari 206%. Dan Inter hanya kalah pertumbuhannya dari Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain. Gila teman-teman, naik lebih dari 200%. Ini naik yang tinggi banget. Dan menariknya, ini naiknya sejak tahun 2016 ya. Berarti sejak eranya Suning. Berarti bener-bener lah Suning itu meningkatkan Inter ya dari sisi bisnis. Dan tentu saja harapan kita bersama adalah semoga Oktri bisa terus menjaga tren baik ini. Dan untuk tahun ini teman-teman, berarti di tahun terakhirnya Suning bersama Inter ya, valuasi Inter naik 13%. Sekarang valuasinya Inter mencapai 1,4 billion euro. Dan kalau teman-teman lihat pada layar, Inter valuasinya berada di peringkat 15 dan ternyata kita ada di bawahnya Milan teman-teman. Valuasinya sih kurang lebih sama 1,4 billion ya. Tetapi Milan di tahun ini valuasinya naik 35%. Wah, keren juga Milan. Sedangkan Juve juga ada di atas kita teman-teman. Juve ada di peringkat 12 tapi di tahun ini valuasi mereka turun minus 5%. Oh ya teman-teman, di pertemuan antara Oktri dengan Inzaghi kemarin, Oktri menegaskan ya bahwa Inter tidak perlu untuk menjual nama besar ya untuk capital gain atau untuk nutup utang, tidak diperlukan di musim ini. Dan selain itu, di musim ini Oktri menjamin bahwa Inter tidak perlu melakukan pengurangan total gaji ya. Jadi tidak perlu melepas pemain-pemain dengan gaji besar. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain cerewetan dari member. Bagi teman-teman yang cerewetannya mau gue bacain, silahkan langsung bergabung di membership aja ya. Join membership dimulai dari Rp10.000 per bulan sekaligus untuk mendukung channel ini. Cerewetan yang pertama dari YSE 010, dia bilang begini. Zelensky yang ono mah bakalan tiap hari ngebanyol, apalagi kalau sesi wawancara. Bisa berubah jadi stand up komedi. Materinya geopolitik ala serempet-serempet tetangga. Ini konteksnya adalah konten gue yang kemarin ya, yang tentang Zelensky. Lalu kemudian yang berikutnya dari Interisti 20, dia bilang begini. Grazie Zhang, presiden terbaik Inter, dan semoga suatu saat nanti cintamu buat Inter akan membuat Anda kembali ke klub ini. Wah, setuju banget sih kalau Zhang bisa comeback ke Inter ya, tapi dengan syarat bahwa kondisi bisnisnya sudah normal lagi, kemudian tidak ada larangan untuk berinvestasi di luar negeri dari pemerintah Cina.
Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.